Kami mendapatkan informasi yang bersangkutan ini warawiri di istana sekitar 3-4 minggu yang lalu, Bang. Tapi memang mengkerucut kepada mantan kader ini. Mantan kader yang mantan anggota DPR dari Dapil Kerawang itu. Jadi mengkerucut terhadap nama tersebut, Bang. Oh, Jawa Barat, bukan Kerawang, Bang. itu kasih uang nggak? Waktu enggak, setelah tanda tangan. Setelah tangan mereka kita berlima ini dikasih uang 300.000. 300.000. Iya, 300. Untuk kebenaran saya nggak ada takut. Sampai kemanapun saya akan hadapi, Pak. Iya. Tapi jangan juga cari masalah dengan kami. Kita laporkan saudara Anggiat Manalu, kemudian kita laporkan Victor Nadadap juga ini. Karena nanti kita harapkan bahwa ini nanti akan terungkap bahwa siapa mastermind di belakang. Sobat Forum, jumpa lagi dengan Politik Taktis Rio Capella. Akhir-akhir ini kami dari tim redaksi melihat ada situasi yang berbeda atau bahasa prokemnya agak lain. Ya, akhir-akhir ini PDI Perjuangan dibanding partai-partai lain seperti menjadi sasaran tembak ya, dari segala arah, dari dalam, dari luar ya. Dan itu menurut kami sih sesuatu yang sedikit berlebihan. Oleh karena itu kali ini kami mengundang tokoh kita, Ketua DPP PDI Perjuangan yang baru, yaitu Bung Roni Talapesi. Selamat datang, Bung Roni. Terima kasih, Bang Rio. Ini adik saya kenal udah lama, dari mahasiswa. Dari mahasiswa, Pak. Jadi beliau ini kita kenal pada waktu itu Roni adalah pengacaranya Barada Eliezer ya, dalam kasus Sambo. Beliau sering warawiri di media. Nah, di samping kanan saya ini adalah Pak Pepen. Pak Pepen ini adalah kader PDI Perjuangan dari PAC Bekasi Kota ya, Pak Pepen ya. Bekasi Kota. Selamat datang Pak Pepen. Selamat datang. Jauh-jauh datang ke sini. Kemudian satu lagi ini adalah PAC Pak Jayadi ya. Pak Jairi. Pak Jairi. Pak Jairi ini adalah PAC dari Jakarta Barat. Cengkareng, Pak. Cengkareng. Nah, sahabat forum mungkin bertanya, ada apa kita undang tiga tokoh kita pada hari ini? Nah, kita mulai dengan Bung Roni. Bung Roni, ini akhir-akhir ini kami melihat, karena Anda ketua bidang hukum, kok PDI kok jadi sasaran terus ya? Setahu saya dalam catatan kami, 3 kali Bung Roni mendampingi Sekjen PDI Perjuangan, yaitu Mas Hasto, dipanggil di Polda, dipanggil di KPK 2 kali. Ya. Kita nggak tahu lagi, mungkin panggil apa lagi yang manggil Mas Hasto. Kira-kira ini ada apa nih kira-kira? Iya, Mas Bang Rio. Jadi kalau kita kan lihat bahwa akhir-akhir ini kan situasinya memang tensi politiknya ini, dinamika politiknya ini nasional ini cukup tinggi ya. Ya. Jadi memang berawal dari ketika Pilpres, sikap PDI Perjuangan adalah kritis. Ya. Kritis terhadap proses Pilpres yang berjalan, yang kami melihat bahwa ada penggunaan alat negara dalam pemilu. Kemudian ketika sikap-sikap kritis itu kita sampaikan, dan itu sebenarnya dalam negara demokrasi wajar saja, tetapi menjadi aneh ketika mulai aparat penegak hukum memanggil gitu. Ini kan berturut-turut aparat penegak hukum. Jadi yang berulang kali kami sampaikan bahwa kami tidak mau bahwa kekuasaan menggunakan penegak hukum ini untuk kepentingan mereka gitu. Dan kami betul-betul merasakan, Bang. Jadi ketika panggilan dari Polda, kemudian dari KPK, kami melihat hal ini sudah tidak wajar lagi. Ya. Dan beberapa teman-teman dari masyarakat sipil, kemudian media juga ikut mengkritis. Dan kalau dalam catatan kami, sudah ada beberapa media menyampaikan bahwa ada dugaan penggunaan hukum
sebagai alat kekuasaan. Ya. Jadi itu jadi catatan kami dan kami juga pun tidak kaget karena posisinya bahwa PDI Perjuangan punya sikap politik dan kami kokoh terhadap apa yang menjadi sikap politik kami dan ya terhadap gangguan-gangguan hukum ini kita hadapi gitu karena kita di posisi yang benar sebenarnya. Nah, yang terakhir setelah serangan terhadap kader PDI Perjuangan mulai dari sekjen sampai ke calon wali kota, calon bupati dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir terbaru itulah serangan ke partainya langsung, ya, bukan kepada kadernya. Yaitu tentang gugatan beberapa orang kader yang menggugat SK terbaru kepengurusan DPP PDIP pimpinan Bu Mega dengan kepengurusan baru yang salah satunya Anda dalam kepengurusan itu sebagai ketua bidang hukum. Apa yang terjadi sebenarnya dengan gugatan itu? Sebenarnya apa yang diskenariokan oleh orang yang mempunyai kepentingan terhadap SK DPP PDI Perjuangan yang baru ini melalui keputusan Kemenkumham, tentunya kalau saya menilai bahwa mereka tidak mengetahui secara persis atau tidak mengetahui tentang aturan anggaran dasar, anggaran rumah tangga di PDI Perjuangan. Karena apa Bang? Sudah sangat jelas di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga kita, di pasal 15 poin B, Ketua Umum diberikan hak prerogatif dalam hal mengambil anggaran rumah tangga pasal 15 poin B. Nanti akan saya kasih. Jadi saya coba bacakan Bang bahwa dalam melaksanakan kepemimpinannya, Ketua Umum bertugas, bertanggung jawab, dan berwenang, serta mempunyai hak prerogatif untuk, saya baca poin B. Poin B, mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keutuhan organisasi dan ideologi partai. Artinya apa? Bahwa Ketua Umum diberikan hak prerogatif, dan ketika Ketua Umum mengambil keputusan terkait dengan SK DPP partai yang baru, itu adalah hak Ketua Umum dan tidak bisa diganggu-gugat. Hak prerogatif. Kita dilindungi oleh undang-undang partai politik juga. Kemudian kalau ada kader yang merasa keberatan, itu dibawa ke dalam mahkamah partai, ke internal. Maka saya sebut ini salah kaprah Bang. Yang setelah kami telusuri kronologisnya bahwa kader-kader yang digunakan tanda tangannya ini mereka tidak tahu sebenarnya. Karena mereka dengan latar yang menggugat itu. Yang menggugat. Ini ada mastermind-nya di belakangnya ini yang menggerakkan. Jadi mereka dijebak, diminta tanda tangan, dan mereka tidak tahu kalau tanda tangan itu ternyata untuk menggugat SK DPP partai. Kalau mereka tahu itu digugat untuk SK DPP partai, saya yakin 1000%. Kader partai PDI Perjuangan solid, tidak akan terjadi seperti itu. Baik. Maka kami sudah telusuri kronologisnya dan kita sudah mendapatkan beberapa informasi dan kita melihat bahwa ini ada campur tangan kekuasaan, Bang. Ada campur tangan kekuasaan. Kalau beberapa media sampaikan sebelumnya ada yang keberatan dengan SK DPP partai yang baru ini, yaitu dari pihak istana. Ini kan kita sudah dengar. Dan ini menguatkan bahwa penyampaian dari beberapa media mainstream menyampaikan dan hal ini terjadi, benar terjadi gitu loh. Dan setelah kita telusuri dan kawan-kawan dari PAC Cengkareng dan PAC Kota Bekasi, mereka sampaikan mereka dijebak. Ada yang sampaikan mereka tidak tahu apa yang mereka tanda tangan. Dan salah satu penandatangan Pak Pepen. Betul. Itu gimana ceritanya Pak Pepen? Kok bisa Anda kok gugat kepengurusan Bu Mega? Apa berani gugat ini? Kira-kira gimana ceritanya? Betul Pak. Jadi begini Pak, sebetulnya saya bukan menggugat dan juga saya nggak mau menggugat Ketua Umum. Karena saya dari teman atau dari kader saya juga, kader PDI Perjuangan, itu saya diajak ke DPP dengan alasan kita suruh main ke DPP, begitu aja Pak. Pas sampai di DPP, akhirnya nggak sampai DPP, malah saya diajak ke Kuningan, sampai di Kuningan di situ suruh tanda tangan. Saya tidak membaca apa tanda tangan itu. Kalau dengan pada tanggal 26 baru saya tahu. 26 Agustus. 26 Agustus katanya itu saya
menggugat ketua umum. Nah, di situ nggak taunya saya. Padahal saya nggak mungkin saya menggugat ketua umum, sedangkan saya sendiri sebagai kader PDI Perjuangan. Dan juga saya mana berani menggugat ketua umum, sedangkan dari beberapa yang bawah saja seperti kayak Ranting, PAC, saya nggak berani menggugat. Yang ngajak Bapak PWPN siapa itu untuk? Ada beberapa dari kader ke PDI Perjuangan juga, Pak. Yaitu namanya Pak Ungut. Itu mengajak Bapak untuk? Mengajak saya untuk ke DPP. Oke. Ternyata nggak ke DPP, Bang. Ternyata nggak ke DPP. Kemana diajak? Itu ke Kuningan. Ke Kuningan. Iya. Epicentrum. Epicentrum. Sedangkan saya juga ke situ juga belum tahu baru itu. Ke Kuningan ke DPP apalagi? Emang saya pengen ke DPP karena dia minta KTA untuk mendukung mendukung atau ya apa yang mendukung, pokoknya udah pada tangan aja. Saya nanya, sempat tanya, Pak. Saya juga sempat tanya, tanda tangan apa sih? Udah tanda tangan aja, ntar gue tanggung jawab. Begitu saya tanda tanganin lah, saya nggak baca lagi. Gitu. Ya udah terjadi begini, katanya saya menggugat ketua umum. Mana mungkin saya berani menggugat ketua umum? Dan ketua umum kan istilahnya ketua dari PDI Perjuangan dari zaman istilahnya dari dulu. Nggak mungkin saya menggugat sekarang ini kan gitu. Jadi Bapak merasa ditipu? Merasa dijebak gitu. Oh. Makanya, habis itu ketemu lagi sama orangnya? Setelah itu? Sama yang ngajak Bapak? Yang ngajak Bapak ketemu. Yusuf ya? Pak Yusuf namanya. Pak Yusuf apa ya? Yusuf Blegur ya. Blegur. Pak Yusuf Blegur. Tapi saya nggak kenal dengan orang itu. Cuma saya udah ketemuan di daerah Kuningan itu. Itu udah nggak ketemu lagi. Udah nggak ketemu lagi sampai sekarang. Ya udah. Ya, Yusuf Blegur ini bukan kader. Bukan kader dia, bukan. Jadi Yusuf juga mengajak kader yang namanya Pak Ungut, di mana Pak Ungut ini saya sudah tanya juga. Pak Ungut juga tidak mengerti diajak ke Epicentrum yang ini, ngajak Pak Pepe, Pak Ungut ini. Pak Ungut. Pas kita tanya Pak Ungut, tahu nggak mau ke Kuningan ini? Nggak ngerti juga, awalnya dibilang mau ke DPP aja, mau main ke sana. Sampai di sana sudah tanda tangan. Sama si Yusuf Blegur ini, yang sekarang Yusuf Blegur ini kita udah nggak tahu di mana, kita lagi cari. Baik. Kemudian kalau Pak ini, Pak Jairi. Gimana ceritanya itu awalnya kok tanda tangan? Jadi sama dengan Pak ini juga nih. Jadi ujung-ujungnya kita merasa ditipu juga, Pak. Ya. Dengan ada tanda tangan. Itu cerita awalnya gimana? Tanda tangan nih. Cara jadi membujuk, awal bukan membujuk ya. Jadi di sana itu ada jadi info dari mulut ke mulut. Jadi untuk mendukung, saya bukan mendukung tadinya. Jadi ada siapa yang memiliki kartu anggota PDIP ya, disuruh datang ke lokasi mereka. Nah, kebetulan saya ditelepon dengan teman. Untuk apa? Nah, kita belum tahu, Pak. Belum tahu. Jadi, ya, kita diantar tuh ke tempat mereka, Pak, di LSM. Nah, sampai di sana kan udah banyak teman-teman juga, seperti ruangan beginilah. Ya, jadi yang satu orang berdiri di sini duduk saat kita di meja nih. Nah, kebetulan duduk saya dekat tuh di sebelah kiri, tangan kiri dia, Pak. Nah, saya serahkan kartu KTA dengan KTP. Tanda tangan belum. Oke, terus kita ngobrol-ngobrol tuh, tanya dari mana. Dia bilang dulu dia pernah anggota PDIP juga. Waktu itu dia bilang masih Suryadi. Pak Suryadi waktu itu masih sekjennya Pak Alek Litai waktu itu. Bukan Alek Litai. Dibilang Alek Litai. Alek Litai udah ibu. Kata dia merasa mengaku ya Pak, orang dari PDIP. Kebetulan kita juga di PDIP juga. Nah, kebetulan dia suruh minta tanda tangan nih. Ada nama dengan materai. Blanko kosong. Kosong kertasnya. Mata saya nggak buta, Pak. Kertas itu lihat kosong. Saya persis di sebelah saya gini. Nah, kebetulan saya tanya dulu. Ini untuk apa, Om? Tanda tangan nih. Katanya untuk dukungan demokrasi. Cuma itu yang dikatakan, Pak. Itu kasih uang nggak? Enggak, setelah tanda tangan. Setelah tangan, kita berlima ini dikasih uang. 300.000. 300.000? Iya, 300. Saya katanya uang ini untuk apa? Bagaimana enggak? Cuma dia minta itu. Saya tanya ini untuk demokrasi, nggak apa-apa, kata dia begitu kan. Gubernur apa? Nah, kalau teman saya kan bilangnya untuk pemilihan gubernur, dukungan gubernur bahasanya ya. Untuk Bang Upi itu katanya seperti itu infonya. Kalau yang tiga teman kami ini nggak ada informasi. Cuma suruh cepat-cepat tanda tangan, berkas mau dibawa. Gitu. Ternyata dipakai untuk menggugat. Ternyata dipakai setelah kemudian hari itu saya dapat info untuk menggugat Ibu Ketua Umum masalah SK perpanjangan itu, Pak. Dan Anda merasa ditipu? Nah, itu.
Ya, karena dengan tanda tangan itu saya merasa tertipu. Soalnya apa? Saya nggak pernah menggugat, Pak ya, atau memberikan kuasa mereka untuk menggugat. Itu, Pak. Jadi Bu Rudi, ini kan teman kita berdua kader ini merasa ditipu nih. Iya. Ya kan? Bahwa ada manipulatif terhadap informasi lah, dan sebagainya. Ini kira-kira menurut Anda dengan kejadian yang luar biasa ini kan sebuah kejahatan ini, ya, mengarahkan orang ternyata nggak tahu apa yang harus diteken. Itu kira-kira yang mau diambil gugat PDIP ini apa yang mereka mau ambil sesuatu ketika menggugat SK PDIP ini, menurut Anda? Mereka mau membatalkan SK Kemenkumham ini, Bang, terkait dengan SK DPP partai kan. Ya, setelah keluar SK Kumham maka gugatan itu masuk. Jadi kalau saya melihat tanggal 5 September mereka tanda tangan, kemudian tanggal 9 itu mereka daftarkan ke pengadilan. 9 September. Tanggal 7 kita sudah dapat informasi dari media. Kan sudah nyebar itu, Bang, ada gugatan. Maka langkah kami yang kita lakukan PD Perjuangan, kita langsung mencari tahu kader, karena kan kita punya database, Bang. Ketika tanggal 9, tanggal 10 kita udah bisa ketemu dan kita tanyakan kronologisnya. Oh, ternyata ini ada nama pengacara namanya Anggiat Manalu. Iya, Anggiat Manalu. Nah, Anggiat Manalu ini kita cari profilnya, Bang. Dia ternyata mantan caleg dari Golkar. Dari Sumut. Yang kemarin. Oke. Kita cari tahu, makanya kita trace informasinya kan, kita cari tahu. Kemudian akhirnya kawan-kawan ketemu sama kita, klarifikasi, dan mereka dengan sadar mencabut surat kuasa dan mencabut gugatan tersebut. Kemarin kita sudah sampaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sudah dimasukkan, Bang. Kemudian juga sudah sampaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Kita sudah sampaikan juga, dan juga pun kami sudah melaporkan ke Polda Metro Jaya, Bang. Terkait dengan tindak pidana dugaan memberikan informasi yang salah. Kita memakai pasal 311 dengan ancaman 4 tahun penjara. Kita sudah lapor. Itu berapa orang semua kader PDI Perjuangan yang ditipu? Dari Jakarta Barat 5 orang. 5 orang. Barat 5. 5 orang ini dipakai untuk ke PN. Iya. Oh, yang Bekasi dipakai untuk PT UN. Jadi ada 3 gugatan yang masuk, Bang. Oke. Satu masuk ke PN Jakarta Pusat, yaitu perbuatan melawan hukum, kemudian 2 masuk ke Petun. Oh, 2 ke Petun. Iya, jadi kalau dari Jakarta Barat ini gugatannya 2. Ya. Satu ke PMH Jakarta Pusat, kemudian 1 PT UN. Oh, yang itu yang Jakarta Barat. Kalau yang Kota Bekasi cuma 1 di PT UN. Ini kita sambil lihat lagi apakah ada gugatan-gugatan yang lain, karena kita mendapatkan informasi mastermind ini bergerilya, coba untuk kontak kader-kader kita, coba memanfaatkan kader-kader kita yang tidak mengerti. Maka kemarin langsung kita cepat mengklarifikasi di media supaya ini menjadi perhatian untuk kader-kader PDI Perjuangan, karena jangan sampai mau dimanipulasi, jangan sampai mau dimanfaatkan, karena mohon maaf, Bang, kader-kader kita ini kan mereka tidak mengerti hukum. Mereka dengan latar belakang pendidikan yang juga ada yang tidak bisa baca tulisannya. Tidak bisa baca tulis. Contohnya Jakarta Barat 2 orang tidak bisa baca tulis. Nah, itu ada karakter dari kader PDI Perjuangan. Wong cilik, Bang. Di antara ini apakah ada kader PDI Perjuangan lain yang dikontak misalnya oleh kelompok yang ingin gugat selain yang Barat dan Bekasi, ya? Apa ada daerah lain juga? Iya, kami dapat informasi di Kerawang. Kabupaten Kerawang. Kabupaten Kerawang. Kan ada Kota Kerawang, ada Kabupaten Kerawang. Iya, Kota Kerawang. Kota Kerawang juga dikontak. Dihubungi oleh ada orang penjembatannya, Bang, yang menyampaikan bahwa ini minta dikumpulkan kader-kader kita untuk KTN-nya dikumpulkan. Terus dari Ketua DPC menyampaikan, kan ini sudah selesai proses pemilu. Mau apa lagi gitu loh, karena kita kan dalam hal menerima anggota baru kita sangat ini juga selektif ya. Bang, enggak, ini cuma kumpulin aja. Terus karena ketika kader kita ini sampaikan seperti itu, dibilang udah, ini kita ada beberapa orang yang mau masuk buat KTA baru. Nah, ini jadi pertanyaan, maka Ketua DPC yang bersangkutan ini nggak mau gitu. Dia sudah sampaikan ke kita.
Oh, itu cuma untuk ngumpulin KTA. Gini. Nggak diomongin kalau akan ada sesuatu dan sebagainya. Polanya kan kalau saya lihat sama, Bang. Polanya adalah mengumpulkan kader, kumpulin KTA, kemudian nantinya diminta tanda tangan. Kader kita tidak mengerti kan main tanda tangan aja. Sudah kita interview, kita sudah gali informasinya. Ada nggak kota-kota lain selain Kerawang? Nah, ini sudah kita sampaikan ke pengurus partai di tingkatan cabang, anak cabang, agar hati-hati. Kalau mendapatkan informasi seperti ini, langsung cepat sampaikan ke kita. Oke. Itu kira-kira yang pengamatan DPP ya, melihat fenomena ini, patut diduga itu kira-kira yang mastermind-nya siapa ini? Iya, Mas. Menarik pertanyaan Abang ini. Ini kan nggak mungkin terjadi tiba-tiba. Kalau saya mungkin gini, Pak. Siapa yang punya kepentingan? Ya, yang diuntungkan dalam peristiwa. Diuntungkan terhadap kasus-kasus ini. Coba dipakai untuk mendeskripsikan PDI Perjuangan. Siapa yang punya? Kalau lihat dari beberapa podcast yang sudah beredar kan, ketika SK DPP partai ada yang komplain. Yang komplain ini istana, Bang. Iya kan? Jadi patut diduga istana terlibat lah dalam tanda petik. Patut diduga seperti itu, Bang. Jadi beberapa kesempatan ketika media tanya ya kita sampaikan, tanya ke Pak Pratikno. Atau tanya ke istana gitu kan. Ke Pak Pratikno, emang Pak Pratikno ada indikasi ikut main dalam permainan ini? Ya, dugaan-dugaan itu, Bang, semakin kuat ketika informasi yang kita dapat, kemudian media yang menyampaikan, kemudian kita langsung mengalami. Jadi kita menyampaikan bahwa dugaan itu ya siapa yang punya kekuatan untuk bisa mengoperasikan penegak hukum ini. Iya kan? Pengadilan gitu loh. Iya. Kalau ada nggak dari dugaan-dugaan ini, apa kemudian kita bereaksi balik atau sekedar meredam saja supaya tidak meluas? Ya, tentunya kan PDI Perjuangan ini kan partai yang lahir dari sejarah panjang, Bang. Kita merupakan partai pelopor. Militansi kader, loyalitas kader ini sudah teruji dengan waktu. Maka hal-hal seperti ini buat kami itu bukan hal yang serius, Bang. Kalau mereka di kubu sana mereka menganggap bahwa ini untuk mengganggu kami, contohnya cuma 1 hari, Bang, kita konsolidasi dan langsung bisa kita tahu akar permasalahan seperti apa. Ini menunjukkan bahwa partai kami ini adalah partai yang memang dalam administrasi, dalam ideologi, hal-hal yang lainnya itu kita sangat tertib dan kita disiplin terhadap organisasi. Jadi ketika ada masalah langsung kita ketemu teman-teman dan teman-teman sudah sampaikan. Dan memang saya mendapatkan fakta bahwa ada teman-teman yang tidak bisa baca tulis, Bang. Dan ceritakan, kita udah ketemu beberapa saksi juga. Dan akhirnya ya teman-teman dengan sadar mencabut surat kuasa dan mencabut gugatan. Kemudian kami juga pun melakukan upaya hukum. Jadi kita hukum versus hukum, Bang. Hukum yang digunakan oleh kekuasaan versus hukum yang berdasarkan konstitusi, yang berdasarkan undang-undang dan berdasarkan demokrasi. Dan kita PDI Perjuangan menempuh jalan hukum yang benar. Nah, yang gini, dalam politik ini yang berbahaya itu adalah orang-orang kriminal yang melakukan tindakan politik. Yang kedua adalah orang politik yang melakukan tindakan kriminal. Nah, dari versi yang kita lihat kan mengganggu PDI Perjuangan itu kan bukan hanya dalam satu babak, tapi terus berjilid-jilid ya. Kita lihat apa sampai terakhir adalah menggugat partainya sendiri akhirnya, yang diadu dengan kader-kadernya. Nah, apa kemudian langkah-langkah yang diambil oleh PDI Perjuangan sebagai partai yang lahir, yang kita anggaplah kalau ini punya benang merah dengan PNI, Indonesia belum merdeka, partai ini udah lahir. Kemudian berkembang, akhirnya jadi seperti PDI Perjuangan hari ini. Tentu ini kan sebuah proses yang sangat panjang. Artinya jatuh bangun dan sebagainya. Dan yang membesarkan PDI Perjuangan itu dari partai-partai lain, itulah PDI Perjuangan adalah sebuah partai yang berbeda dengan proses partai-partai lain.
Contoh misalnya, PDI Perjuangan menang tahun 99 karena dia berbeda dengan Orde Baru. Ya. Kemudian menjadi pemenang pemilu tahun 2014 karena 10 tahun berbeda dengan Demokrat atau Pak SBY waktu itu. Jadi pemenang. Karena berbeda terus ini. Dan kemudian menang hat-trick zaman Pak Jokowi ya karena mencalonkan calon presiden ya bukan ketua umum partai, berbeda lagi. Ya. Nah, karena kalau misalnya hari ini karena perbedaan ini tinggal sendirian, kemungkinan diganggu kan akan terus-menerus. Nah, apa langkah-langkah untuk mencegah ada gangguan lagi? Kemudian jangan sampai nanti kader PDI Perjuangan diadu domba dalam hal yang lain, atau kader PDI Perjuangan diganggu lagi dengan yang sempat bikin Ibu marah kenapa kok jadi sasaran terus PDI Perjuangan ini, kader-kadernya. Tentu Bung Roni dari Ketua Bidang Hukum tentu harus apa langkah-langkah yang diambil untuk mencegah hal-hal seperti atau terus bertahan atau melaporkan balik atau mengancam lu gak ganggu gue ganggu balik kira-kira gitu ya. Beberapa kesempatan saya sudah sampaikan juga Bang di media bahwa kalau ada yang mengganggu PDI Perjuangan kami siap berhadapan kami siap melawan tentunya kami melawan ini secara terukur melalui perlawanan secara hukum karena sekarang nih trennya kan hukum dipakai sebagai alat kekuasaan kan. Jadi kita sudah bertekad bahwa segala sesuatu ini kita menggunakan jalur konstitusional Bang, yaitu jalur hukum. Dan beberapa hal-hal yang kita lihat bahwa fenomena bahwa PDI Perjuangan diganggu oleh alat hukum ini, maka kita mempersiapkan strategi-strategi. Strategi-strategi dari kami, dari bidang hukum tentunya bagaimana kita melakukan pengamanan dan beberapa hal yang lainnya lah Pak. Dan kita juga pun dalam hal ini kita juga melakukan upaya hukum gitu. Kita menunjukkan bahwa kita partai yang memang partai yang progresif, kemudian partai yang memang melihat fenomena kejadian-kejadian yang terjadi dan akan yang datang. Tentunya kita siap dan kita sudah punya langkah-langkah untuk mengantisipasi. Tetapi sekali lagi beberapa kali kami sampaikan bahwa PDI Perjuangan siap berhadapan. Kalau seandainya tetap PDI Perjuangan akan diganggu seperti ini, kita siap turun ke jalan. Baik. Kita tanya dulu kepada Bapak ini yang sudah ditipu oleh kita anggap jaringan panjang penguasa lah. Perasaan Bapak gimana setelah ditipu dan tahu kemudian kok beda dengan yang diteken? Marah? Atau... jelas kita marah Pak dengan kejadian ini. Siapa sih yang gak marah ditipu? Kan begitu. Kalau kami ini mau jadi pemberontak katakan apa? Itu kayaknya untuk sampai segitunya dengan ketua umum kami itu kayaknya nggak mungkin Pak. Soalnya kita masuk ke PDI juga nggak asal masuk Pak. Kita juga punya hati nurani, buat pertimbangan dulu. Kita mau menentukan arah kita kemana. Dulu saya bukan dari kalangan siapa-siapa Pak. Kita nggak di partai katakanlah waktu masih era Pak Soeharto dulu tuh. Kita belum di PDIP. Kita masih simpatisan-simpatisan. Begitu kita mulai ideologinya kayaknya bagus gitu, kita mulai aktif di PDIP Pak. Anda nggak takut diancam oleh pihak yang ngasih Anda duit? Kalau saya untuk ini Pak ya, untuk kebenaran saya nggak ada takut. Sampai kemanapun saya akan hadapi Pak. Nggak ada. Belum ada ancaman balik belum ada. Oke, Pak Mepen diancam balik atau dicari-cari? Nggak ada Pak. Malah saya kalau atau teman Bapak yang sekelompok Bapak dicari-cari? Nggak ada Pak. Nggak ada sampai saat ini belum ada yang begitu. Karena semua teman-teman saya berempat ini juga malah menyesal masalah kejadian ini. Karena dari tanda tangan ini kan katanya kita termasuk Allah ditipu bagi kita. Nah, karena kita perasaan Bapak marah ditipu? Ya betul saya marah Pak. Tapi saya marahnya itu karena bukan marah sama siapa, karena kita yang membawa saya memang seorang kader PDI Perjuangan juga. Jadi saya nggak bisa berdebat itu karena ada orang tua saya nggak ada lagi, saya nggak tahu kalau nggak ada lagi. Selain dari saya gitu maksudnya, selain dari teman-teman saya mungkin ada lagi, saya nggak tahu dah kalau itu. Kalau misalnya Bapak dicari sama kelompok yang neken terus ancam Bapak, saya berani ya? Berani Pak, udah pasti berani itu. Oh gitu? Iya udah pasti berani. Oh pasti melawan? Udah pasti melawan kalau masalah itu. Pengacaranya nama siapa? Siapa pengacaranya? Victor apa? Victor. Siapa itu? Yang Victor yang dap-dap?
Victor apa? Bacain aja. Oh iya, ini makanya Victor Dabdab, Pak. Nadadap itu. Yang daftarkan ke Petun. Iya. Jadi nama pengajarnya Victor Nadadap, Lawrence Tantio Nadadap, Jonathan Meliala, kemudian Lida Sugianto. Oh, itu yang daftarkan. Ini yang daftarkan. Oh gitu ya. Padahal Bapak nggak pernah ngasih kuasa ke sana. Nggak pernah Pak. Jadi kasih kuasa itu tidak dibaca Bang. Apa itu? Langsung minta tangan aja saya. Ini kalau yang Kota Bekasi. Kalau yang di Cengkareng, Jakarta Barat, belangko kosong. Dan nggak pernah dicari lagi? Enggak pernah dicari. Setelah nyabut, sekarang udah cabut toh? Udah cabut, baru cabut. Nggak dicari sama orang-orang itu? Nggak berani dia Pak. Saya marah duluan. Oh gitu ya. Saya marah duluan. Karena kan sentral itu ditipu kan gitu Pak. Nah, ya gitu. Oh gitu. Ya kan mungkin dalam hal ini Pak ya, kita kan di masyarakat itu dengan teman-teman juga kan, mungkin namanya kejadian seperti ini kan persepsi mereka beda-beda Pak terhadap kita. Iya kan. Ada yang bilang kita pengkhianat. Pasti ada. Setelah dengan kita menggugat. Begitu juga setelah kita klarifikasi, ada sebagian yang mulai mereda. Sedangkan teman sendiri juga, saya dapat info dengan teman sendiri, ada yang mau artinya seperjuangan dengan PDI, dia sempat marah dengan kita Pak. Ya, jadi ini Bang sebenarnya kemarahannya satu Indonesia Bang. Makanya kemarin langsung kita ketemu klarifikasi dan mereka sudah sampaikan dengan jujur ya sudah. Kita sudah langsung mereka paham situasinya, mereka cabut surat kuasa, cabut gugatan ya. Karena ini kemarahannya Bang satu Indonesia Bang. Iya. Yang merasa kader PDIP marah. Oh marah Bang. Jadi siapa yang mengganggu Ibu Ketua Umum yang marah itu satu Indonesia. Oh gitu ya. Iya. Ya kita kan dengan katakanlah dengan di DPD kita juga kenal baik Pak. Kenal baik. Waktu itu ada teman-teman gue ngapain gugat gitu, enggak? Maksudnya Pak? Waktu pas tahu Bapak nggak masuk dalam gugatan itu, nggak ada yang nelpon. Kok Bapak gugat Ketua Umum? Nggak ada. Kader-kader lain? Nggak ada Pak yang menolak telepon atau apa, nggak ada. Jadi seperti mengalir begitu aja Pak. Nggak, setelah itu ada yang ngubungin dong. Kok gugat Ketua Umum gitu? Dari PDIP-nya misalnya. Dari PDIP ada informasi. Klarifikasi di DPD sudah. Kita ada info karena teman saya jemput itu dia kasih masukan untuk klarifikasi. Makanya saya dengar waktu saya itu diberitaan menggugat, itu saya cari semua Pak, teman saya yang 5 itu. Hari itu juga Pak, saya ketemui. Saya tanya kronologi mereka itu. Ternyata sama. Kita 5-5-nya udah nyabut semua? Iya. Nggak ada yang menggugat Pak. Tapi yang penting kan kalau mereka ngubungi kelompok yang sebelah sana itu, Anda nggak takut? Atau kalau ditekan, diancam? Kalau untuk takut, saya sih dari dulu Pak, untuk tekanan-tekanan begini kita udah biasa Pak. Cuma kita kan yang masalah waktunya aja Pak. Kita sibuk dengan pekerjaan, kita membagi waktunya Pak. Kalau mereka ngancam-ngancam, Bapak saya akan lawan. hadapi, mau seperti apa, gitu aja. Mau harusnya Bapak yang ngancam mereka dong. Iya. Kalau saya siapa? Ditipu. Kemarin sudah dicari, Bang. Udah dicari. Kemarin sudah dicari. Mas saya bilang jangan. Jangan kita di bawah itu ya maaf ya Pak. Kita sih kalau orang tahu bilang kita nggak pernah mencari masalah orang, Pak. Tapi jangan juga cari masalah dengan kami itu aja. Saya menghormati semua orang, Pak. Tapi kalau ada orang yang nggak katakanlah ya buat seperti ini ya kita juga nggak tinggal diam. Iya. Pak Pemimpin gitu juga nggak? Iya sama begitu Pak. Nggak ada takutnya itu kalau diancam balik? Nggak ada takutnya, karena kita menurut saya nggak salah, gitu kan. Karena ini suatu penipuan bagi saya, ditipu. Gitu. Ya mungkin ada Pak Pepen mau ngomong sama yang nipu Bapak? Saya nggak di Masuk TV. Masuk TV. Ngomong. Ngomong apa aja? Apa kira-kira? Lu jangan main tipu lu. Bapak-bapak yang kemarin mengasih proposal ini atau surat ini, jangan sekali lagi dah menipu diri saya atau teman-teman kader semua yang ada di PDI Perjuangan. Ya. Udah Pak, gitu aja. Pak? Ya, untuk saya pribadi ya dengan teman-teman, mungkin saya mewakili teman-teman saya yang nggak hadir juga. Ya, harapan saya satu. Jadi persoalan ini saya serahkan ke kuasa hukum kami. Ya, kalau emang katakanlah ada itikat baik atau dari pihak mereka, ya saya siap menemui. Kalau emang terus berlanjut, ya saya juga siap menghadapi. Ya. Itu aja Pak yang saya sampaikan Pak. Dari untuk pihak mereka. Ini kan mereka daftarkan tanggal 9. Iya. Tanggal 9 terus 10 kita ajukan pencabutan. 11 kita 10 ketemu, 11 kita ajukan pencabutan. 13 Bang. Oke. 13. Ini kok
PDI Perjuangan kok cepat sekali dalam mengantisipasi perilaku kekuasaan ini. Gimana Anda selaku Ketua Bidang Hukum mengambil atau mengantisipasi ini, cara kerjanya seperti apa itu? Iya Bang, karena memang kan kita di PDI Perjuangan Bang punya basis data ya terhadap kader-kader. Jadi kalau untuk menginventarisir masalah itu sangat cepat Bang. Jadi ya tentunya saya selaku Ketua DPP Bidang Reformasi Hukum Nasional, ya kalau ada hal seperti ini langsung kita langsung antisipasi. Jadi kita tahu sumber masalahnya di mana kan. Setelah saya sempat agak kenceng juga Bang, saya tanya ini Anda mau apa ini, coba-coba gitu. Ternyata setelah saya mendapat informasi mereka cerita dan didukung juga dengan saksi-saksi yang beberapa teman ya memang apa adanya Bang, bahwa sampai ada yang tidak bisa baca tulis gitu loh. Ketika buat surat pernyataan ternyata nggak bisa juga baca tulis, ya udah memang karena kader kita ya identik dengan kader ya wong-cilik Bang. Iya. Jadi ya ini yang menjadi peringatan juga buat pihak-pihak yang coba mengganggu PDI Perjuangan dengan cara-cara seperti ini. Menurut saya tidak akan bisa bertahan, tidak akan tembus. Kita punya lapis yang kuat gitu. Kami PDI Perjuangan solid gitu. Menghadapi hal seperti itu. Kalau dulu Soeharto aja kita lawan Bang. Ini cuma sebentar lagi, hitungan berapa hari ini Bang? Ini sekitar 28 hari 28 lagi. Hari Bang. Nggak ada desas-desus di dunia podcast ini. Yang mastermind ini malah mantan kader PDI Perjuangan yang mundur. Iya, kami mendapatkan informasi yang bersangkutan ini warawiri di istana sekitar 3-4 minggu yang lalu, Bang. Jadi warawiri, kemudian mendapatkan informasi terkait gugatan ini. Mungkin apakah konsultasi atau apa, kita nggak tahu ya, Bang. Tapi memang mengkerucut kepada mantan kader ini. Mantan kader yang mantan anggota DPR dari Dapil Kerawang itu. Jadi mengkerucut terhadap nama tersebut, Bang. Jawa Barat, bukan Kerawang, Bang. Oh, bukan, sorry. Mengkerucut kepada nama tersebut dan nah ini kita lagi proses Bang, kita akan lapor polisi terhadap pengacara ini juga pun kita akan laporkan kepada Dewan Etik Pradi karena mereka bernaung di Pradi. Waktu Hasibuan. Iya. Jadi kita laporkan Saudara Anggiat Manalu, kemudian kita laporkan Victor Nadadap juga ini. Karena nanti kita harapkan bahwa ini nanti akan terungkap bahwa siapa mastermind di belakang. Ya. Akan terungkap apa yang terjadi sebenarnya. Karena nggak mungkin mereka bergerak sendiri dan punya inisiatif sampai kader-kader PDI Perjuangan. Tidak mungkin, Bang. Kan yang tahu kader PDI Perjuangan kan ya pasti orang PDI Perjuangan dong. Betul, Bang. Pastinya kan ini ada yang menggerakkan. Ya. Jadi kalau isu-isu yang di media terkait ada yang protes SK DPP partai inilah kira-kira ngambil keuntungan. Inilah kira-kira yang coba mengambil keuntungan dalam. Nggak, itu kira-kira mereka gugat, mereka ini apakah mereka menganggap bahwa ada keinginan misalnya untuk mencoba mengambil PDI Perjuangan ketika PDI Perjuangan masih dalam struktur yang lama misalnya. Dengan ditambah strukturnya agak banyak, ini kan agak susah. Atau itu yang mereka protes itu, artinya lebih nyaman kalau kader struktur PDI-nya tetap struktur PDIP yang lama. Saya lihat sih bukan itu Bang ya, tetapi ya terkait dengan SK DPP ini kan kaitannya juga dengan pilkada serentak. Jadi coba mengganggu konsentrasi kami dalam hal konsolidasi menuju pilkada serentak ini, Bang. Itu yang mereka ingin ganggu. Saya duga lebih ke situ, Bang. Terhadap konsolidasi kita terhadap menghadapi pilkada. Gitu. Jadi saya sampaikan bahwa ternyata tidak mudah mereka mau masuk untuk mengganggu PDI Perjuangan, Bang. Karena sekali lagi kami ini kan solid gitu, Bang. Kita benteng yang kuat, kita punya pertahanan yang kuat, Bang. Sudah teruji, Bang, sama waktu. Oke, Bapak sekalian, jadi terima kasih sudah hadir di studio kami. Mudah-mudahan Bapak semuanya tanda tangan itu bertahan dan kalau ada ancaman lawan atau balik mengancam gitu. Jadi jangan mau diancam karena mereka yang
menipu Bapak sekalian ya dari keterangan Bapak. Ya. Jadi terima kasih Bung Roni. Terima kasih Sudah hadir di studio kami. Mudah-mudahan sahabat forum semuanya tahu bagaimana cerita sebenarnya dari kader PDI Perjuangan menggugat ketua umumnya. Ya, dia tahu mereka ditipu, dimanipulasi, tanda tangan dan sebagainya. Kita tunggu tindak lanjut langkah-langkah yang akan diambil oleh Bung Roni atau Rondo Roni Manado untuk mengambil langkah-langkah hukum dari peristiwa hukum ini. Sekali lagi bahwa tindakan kriminal yang dilakukan orang-orang politik itu lebih berbahaya daripada tindakan orang-orang kriminal melakukan tindakan politik. Jadi menurut saya ini harus kita antisipasi dan mudah-mudahan ini adalah yang terakhir buat PDI Perjuangan dan mudah-mudahan PDI Perjuangan tetap jaya. Terima kasih Sobat Forum, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Terima kasih. Merdeka. Merdeka.